Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabar kalian? Semoga masih tetap semangat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran dasar desain grafis bersama dengan Ibu Arita Dewanti. Minggu-minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang apa perbedaan gambar vektor dengan gambar bitmap. Nah, kalian juga sudah mempelajari tentang dasar-dasar desain gambar vektor, mempelajari tools-tools yang ada di salah satu aplikasi yaitu CorelDRAW. Kalian bisa juga menggunakan aplikasi desain vektor yang lainnya seperti Adobe Illustrator. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran. Kita akan menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Ya, kita pertama akan membuat sebuah desain logo. Apa itu logo? Nah, mungkin sudah sering mendengar istilah logo, ya, bisa berupa simbol atau gambar, lambang. Ya. Logo adalah suatu bentuk gambar atau sketsa dengan arti tertentu yang mewakili suatu arti perusahaan, bisa perkumpulan, produk, negara, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Dengan adanya logo, tentu ciri khas dan identitas kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian sebagai informasi juga tentang jenis usaha kita, membangun image dan lain sebagainya. Ya. Nah, biasanya logo memang dipakai di sebuah instansi atau sebuah perusahaan yang mencerminkan visi atau misi sebuah perusahaan tersebut. Kalian mungkin sudah sering lihat ya, di manapun ya, di internet apalagi, di majalah, di buku, di koran, di iklan-iklan, semua pasti menyertakan sebuah simbol. Ya bisa berupa tanda gambar atau merek dagang, itu sebagai identitas diri dari suatu badan usaha atau tanda pengenal yang merupakan ciri khas perusahaan. Nah, jenis-jenis logo itu banyak ya, banyak sekali. Ibu ambil beberapa contohnya saja. Ada logo yang berupa nama masing-masing, ya entah nama pendek, entah nama panjang ya. Bisa juga berupa nama dan gambar, jadi gabungan. Bisa juga berupa inisial atau singkatan nama. Misalnya nama Ibu Arita Dewanti, Ibu singkat dengan AD, berupa inisial. Bisa juga berupa nama dengan visual yang khusus, artinya menonjolkan sebuah gambar tertentu. Bisa juga dalam bentuk kiasan, ya. Kiasan itu berupa benda-benda atau image yang lainnya. Nah, gimana sih sebenarnya? Apa saja yang merupakan elemen-elemen pembentuk dari sebuah logo? Kita sudah pernah belajar di semester ganjil ya tentang unsur tata letak desain grafis. Nah, yang beberapa dipakai di dalam logo adalah garis, bentuk, warna, dan tipografi. Masih ingat nggak? Jangan sampai lupa. Ini penting dalam sebuah desain. Garis kalian sudah tahu. Ada yang berbentuk garis lurus, garis lengkung, ya, vertikal, horizontal, diagonal, dan berbagai macam bentuk garis lainnya. Kemudian bentuk. Bentuk yang sering dipakai di dalam logo adalah segitiga, segi empat, dan lingkaran. Ini yang paling sering. Semua mempunyai arti masing-masing. Kalau segitiga, kalian lihat di layar, bentuk ini merupakan lambang dari konsep Trinitas, sebuah konsep religius yang berdasarkan pada 3 unsur alam semesta, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Nah, artinya apa? Kalian bisa baca sendiri. Segi empat bagaimana? Segi empat memiliki asosiasi keteraturan dan keamanan, juga melambangkan tanah dan perasaan maskulin. Kokoh ya. Lalu lingkaran.
Lingkaran memiliki asosiasi menyeluruh atau keseluruhan, keamanan, kesatuan, ketahanan, melambangkan kehangatan, dan perasaan kenyamanan. Nah, kalian mau yang mana nanti? Mau segitiga, segi empat, atau lingkaran? Semua tergantung selera masing-masing. Sekarang kita bicara warna. Ya. Banyak sih arti-arti warna, tergantung kita pakai literasi yang mana. Di situ melambangkan beberapa sifat dan kesan yang ditimbulkan oleh warna. Merah misalnya ada hasrat, amarah, perhentian, perkelahian, cinta, dan darah. Ada juga keberanian ya, dari literatur yang lainnya. Kuning, hijau, putih, hitam, biru, ungu, jingga, abu-abu, bahkan perpaduan atau gradasi dari warna tersebut. Semua mempunyai arti dan makna yang berbeda-beda. Kalian tinggal menyesuaikannya saja. Oke. Lalu tipografi. Nah, tipografi masih ingat? Adalah seni dalam penulisannya. Ya, tentang huruf yang dipakai. Sebagai apa? Sebagai fungsi estetika atau keindahan dan sebagai fungsi komunikasi. Nah, jadi logo itu harus berbicara, ya, walaupun hanya simpel lambang atau gambar kecil, tapi dia mampu berbicara kepada orang yang membacanya atau melihatnya, menyampaikan pesan, ya, informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Nah, anak-anak, kita akan belajar nanti membuat logo. Tolong kalian perhatikan aspek-aspek yang harus dilihat ya dalam membuat sebuah logo. Yang pertama sederhana, mudah diingat dan dimengerti. Itu ciri khasnya. Tahan lama, enak dipandang, sesuai fungsinya, tepat, dan unik serta menarik. Susah pastinya ya, tidak mudah untuk membuat logo yang seperti ini. Nggak apa-apa, kita belajar dulu. Ya. Fungsi logo tadi sudah disebutkan di awal, sesuai dengan tujuannya. Dia mengidentifikasi suatu perusahaan atau institusi, membedakan dari produk atau organisasi yang lainnya, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas, menambah nilai, mempresentasikan aset yang berharga, serta properti legal suatu produk atau organisasi. Jadi katakanlah misalnya sama-sama produknya ayam goreng. Nah, tapi logonya berbeda-beda. Karena apa? Mungkin rasanya hampir sama, ya. Tapi kita harus punya ciri khas yang membedakan antara ayam goreng A dan ayam goreng B atau ayam goreng yang lainnya. Contohnya seperti itu. Bagaimana caranya membuat logo itu menjadi dikenal oleh orang lain. Begitu lihat logo tersebut, kita langsung ingat dengan produk tersebut. Oke. Prinsip perancangan logo yang efektif. Ya, tadi sudah disampaikan harus sederhana. Kenapa? Logo yang sederhana mudah diingat. Kalau logonya rumit, ya, buatnya juga susah, ya, mengingatnya pun sulit, ya kan? Nah, harus diingat oleh audiens. Logo yang sederhana itu kekal. Artinya sampai kapanpun orang akan ingat. Oh, ini logonya ini loh. Oh, ini logonya itu loh. Nah, bukan orang berpikir lagi, ini logo apa ya? Nah, suatu saat berarti logo kita sudah terlupakan oleh orang. Logo yang sederhana itu konsisten. Apa itu? Konsisten itu artinya bukan hanya dilihat baiknya saja, tapi begitu kita melihat sangat efektif ya, baik dipakai di media sosial, media promosi dan lain sebagainya, itu bisa bermanfaat atau tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Dan yang terakhir, logo itu sederhana yang efisien. Ya, efisien artinya tanpa berpikir lagi, orang langsung berkata, itu logo ini, itu logo itu. Nah, paham ya? Jadi kita nggak usah membuat logo yang membuat orang berpikir, ini produk apa ya kira-kira ya? Antara logo dan produknya mungkin berbeda jauh, mungkin. Nah,
Selanjutnya, logo yang dibuat harus juga menggunakan prinsip serbaguna. Bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk, ya. Dibuat apa saja bisa. Desainnya harus sesuai, misalnya penggunaan warnanya, yang paling nyaman pasti hitam putih, ya. Karena konsepnya bisa dipakai untuk semua produk. Lalu yang ketiga adalah sesuai. Apa maksud sesuainya? Sesuai dengan tema yang dikerjakan atau yang dibutuhkan oleh kita atau perusahaan tersebut, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan image yang akan dibangun. Jangan sampai logonya kemana, image-nya kemana, sehingga orang tidak nyambung. Ini logo apa, produk apa. Begitu ya anak-anak ya, kira-kira dalam pembuatan logo. Ini sekedar catatan saja, mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca. Ada beberapa memang produk yang antara logo dengan produknya jauh berbeda, tidak sesuai. Misalnya contohnya di situ ada tertulis, Nokia tidak memunculkan gambar telepon seluler pada logonya. Perusahaan Apple Incorporation tidak memasang gambar komputer juga pada logonya. Berarti kan berbeda kan? Tapi ternyata image yang dibangun sangat melekat sehingga orang paham. Memang sebuah logo harus melambangkan fungsi, makna, dan produk dari pemiliknya. Sehingga orang yang melihat tidak salah mengerti. Tapi kembali lagi, bagaimana cara kita mempromosikan, membuat keterangannya atau tagline-nya yang mendukung bahwa logo tersebut dengan produk tersebut match, ya, cocok. Oke? Nah, ini sekedar ringkasan saja supaya kalian nanti bisa ya membuat atau merancang, mendesain logo pribadi masing-masing. Nah, kita belajar dulu membuat logo pribadi kita, kemudian kita bisa juga belajar menduplikasi logo-logo yang sudah beredar secara umum. Petunjuknya antara lain adalah logo jelas dan dapat dibaca, khusus untuk klien Anda, membedakan produk, pelayanan, organisasi, dan pesaing, sesuai dengan bisnis klien Anda, mengekspresikan semangat, kualitas, kepribadian produk, pelayanan, dan organisasi klien Anda, berdampak grafis, konsisten, tadi sudah Ibu sampaikan, menciptakan hubungan yang positif, mudah diingat, dapat bekerja pada reproduksi hitam dan putih atau berwarna, kalau dicetak ya, baik di media hitam putih atau berwarna. Mudah dikecilkan dan dibesarkan. Nah, ini beberapa contoh logo yang sudah umum. Kalian pasti langsung lihat, tahu, oh ya, meskipun ada kata-katanya, tapi ada juga logo yang tidak pakai kata-kata atau tidak pakai tulisan huruf, hanya simbol M, sudah ketahuan, misalnya seperti itu ya. Dan beberapa contoh logo lainnya cukup banyak. Nah, ini logo yang sudah umum. Ini adalah logo pribadi, contoh saja. Nah, kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Ini misalnya, ini logonya Ibu nih. Nah, Ibu membuat logo seperti ini. A, D, yang tadi Ibu bilang. Panjangan dari Arita Dewanti. Semua logo ada filosofinya. Kalian harus buat juga. Kenapa dibuat A dan D? Kenapa dibuat warna hijau dan biru seperti ini? Ya, ini juga. Semuanya pasti punya filosofinya, kenapa bentuknya, warnanya, dan tipografinya seperti ini. Sudah siap membuat logo? Yuk, sama-sama kita belajar, kita praktekkan, kita desain sketsa dulu, ya, gambar kasar dulu di kertas tentang logo pribadi kita. Oke, semoga bermanfaat pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, selamat mendesain, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.